Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membuat diagram kotak. Diagram kotak ini sebagai dasar untuk menyetel katup. Memang zaman sekarang tidak ada lagi mobil dengan katup yang harus disetel. Tapi kali ini saya akan sedikit membahas bagaimana membuat diagram kotak yang digunakan dasar untuk menyetel katup. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu tentang data mobil. Misalkan data mobilnya adalah mobil 4 langkah 4 silinder. Kemudian dia punya FO-nya firing order atau urutan pengabdiannya 1342. Perlu diketahui bahwa satu siklus ini sebagai pengingat, satu siklus pada motor 4 tak itu sama dengan 4 langkah. Langkah sendiri adalah jarak dari TMA ke TMB. Jadi satu langkah merupakan jarak dari TMA ke TMB. Siklus pada motor 4 langkah ada isap, kompresi, dan isap, kompresi, usaha, dan buang. Kita lihat dulu motor bensin 4 langkah. Kita akan lihat untuk lebih jelasnya. Saya ambilnya. Untuk penjelasan kita biar lebih jelas. Jadi motor 4 langkah itu jarak dari TMA ke TMB ini 1 langkah atau TMB ke TMB. Nah, 1 langkah itu sama dengan setengah putaran poros engkol. Jadi 1 langkah ada 180 derajat. Nah, 1 langkah itu dia 180 derajat putaran engkol. 180 derajat. Itu 1 langkah. Sehingga kalau 4 langkah dia punya, kalau 4 langkah berarti 180 kali 4 sama dengan 720 derajat. Nah, ini bedanya. Jadi kalau 1 langkah 180 derajat putaran poros engkol atau setengah putaran. Kalau 4 langkah berarti ada 2 kali putaran poros engkol atau 720 derajat. Oke, sekarang kita mulai. Langkah berikutnya adalah kita akan mencari jarak pengapian. Jadi tiap silinder 1 ke silinder 3 itu berapa derajat jaraknya? Berapa derajat jaraknya? Jadi kita tadi satu siklus ada 2 putaran, berarti 720 dibagi dengan 4. Ini 720 dibagi dengan 4. Berapa? 720 dibagi 4. Ada 180 derajat. Ini jarak pengapiannya. Artinya begini, silinder 1 ke silinder 3 itu jaraknya 180 derajat. Kalau mobil 6 silinder ya 720 dibagi 6,
Jadi dia ada dibagi 6, jadi dia ada 120 derajat dan seterusnya, sehingga kalau semakin banyak silindernya, jarak pengapnya semakin dekat, makanya mobil akan semakin anteng. Ini langkah dasarnya. Kemudian yang berikutnya kita akan membuat diagram kotaknya itu. Kita akan ambil data dulu, silinder nomor ada 1, 2, 3, 4, ada 4 tadi silinder. Nah, kemudian kita lihat FO nya, saya ambil ke sini. Ini satu kotak ini saya anggap satu langkah. Jadi satu kotak ini 180 derajat. Berarti kalau seperti itu, nah ini kalau seperti itu berarti saya akan tandai untuk derajat-derajatnya. Berarti di sini 0 derajat. Nah, ini 0 derajat. Di sini satu langkah dia. Ini berarti di sini 180 derajat. Ya, 180 derajat. Kemudian ini berarti 360 derajat. Di sini berarti 520 ya, 360 tambah 180. Oh, 540. Ya. Di sini berarti 720 derajat. Nah, jadi setiap kotak ini ada 180 derajat. Oke, sekarang kita lihat FO-nya 1342. Saya akan ambil pedoman langkah kompresi silinder 1 ini. Jadi langkah kompresi, saya singkat K saja biar mudah ya. Langkah kompresi, kemudian setelah langkah kompresi, kemudian setelah itu disusul langkah kompresi silinder 3. Ingat jaraknya 180 derajat, jadi 0 sampai sini langkah kompresi silinder 3. Kemudian disusul langkah kompresi silinder 4. Nih, jaraknya 180 lagi, silinder 4. Nah, ini langkah kompresi. Kemudian langkah kompresi silinder 2. Sini langkah kompresi jaraknya 180 lagi, langkah kompresi silinder 2. Sehingga kalau dia 6 silinder jaraknya cuma 120, tidak di sini. Kalau 13 berarti ada di sebelah sini. Ya, akan lebih rumit lagi. Nah, kemudian tinggal kita teruskan 180 derajat setiap siklusnya, setiap langkahnya. Kompresi, usaha, buang, dan langkah pisah. Ini juga gitu, kompresi, usaha, buang, pisah. Ini juga gitu, kompresi, usaha, buang, ini langkah pisah. Kompresi, usaha, buang, pisah. Nah, ini. Ya. Ini sebagai
pedoman kita untuk melakukan penyetelan katup. Nah, oke, selanjutnya kita akan lihat tabelnya. Nah, kita bikin tabel lagi. Pada saat top kompresi silinder 1, katup apa saja yang bisa disetel. Nah, ini silindernya. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, kita akan lihat. Nah, kita nanti kita akan cek. Sekarang pada saat silinder 1 langkah kompresi, karena ini top 1 ya. Silinder 1 langkah kompresi, posisi kedua katup dalam keadaan tertutup, berarti dia bisa disetel semua. Oke, bisa disetel. Kemudian pada saat silinder 1 langkah kompresi, silinder 2 langkah usaha, awal langkah buang, berarti ini tidak mungkin katup buangnya disetel. Yang bisa disetel adalah katup in untuk silinder 2, kita centang in. Kemudian X nya tidak bisa disetel karena dia sudah awal langkah buang, kita silang. Nah, pada saat itu silinder 3 itu melakukan langkah hisap. Sudah jelas sekali katup hisap nggak akan bisa disetel. Yang bisa disetel katup buang. Nah, pada saat itu silinder 4 melakukan langkah buang awal langkah hisap. Pada saat langkah buang katup buang membuka, pada saat itu awal langkah hisap, berarti katup hisap sudah juga mulai membuka. Ini tidak akan bisa disetel semua. Ini pada saat top silinder 1. Nah, sekarang pada saat top silinder 4 kita putar satu putaran, ya, kita putar satu putaran, maka tanda timing akan tepat lagi. Top 4. Ini saya copy. Oke, ini sekarang kita lihat. Kita lihat sekarang top 4. Katup mana saja yang bisa disetel. Secara mudahnya mesti kebalikannya. Pada saat silinder 4 langkah kompresi, ya ini kita perhatikan, itu bisa disetel semua karena katupnya tertutup. Nah, ini kita hapus yang tadi, bisa disetel semua. Kemudian saat itu silinder 3 melakukan langkah usaha awal langkah buang, berarti katup in saja yang bisa disetel, katup X nya nggak akan bisa disetel. Kemudian silinder 2 melakukan langkah hisap, jelas katup in nya nggak akan bisa disetel, katup X nya yang bisa disetel. Pada saat itu silinder 1 melakukan langkah buang awal langkah hisap, kasusnya sama seperti tadi pada saat silinder 1 top, berarti ini tidak akan bisa disetel semua. Nah, ini jadi kesimpulannya di sini, untuk melakukan penyetelan katup ini secara teori. Kalau secara prakteknya akan lebih mudah lagi, apalagi kalau tinggal nyetel saja, kita cek renggangannya, tinggal disesuaikan sesuai atau tidak. Oke, sekian, terima kasih. Ini tadi dasar yang akan kita buat untuk nyetel katup, yaitu diagram kotak.